Di video kali ini gue bakal cobain makanan rating rendah yang punya rating 1, di Google, dan ini gue dapet dari rekomendasi subscriber. Dia itu makanannya jual masakan Padang gitu guys, cuman komennya jelek-jelek banget. Ada yang bilang overpriced, makanannya hampir asem, dan katanya yang jualnya agak jutek. Makanya gue penasaran, gue buktiin langsung, gue beli langsung ke tempatnya tapi gue take away. Kita buktiin aja apakah ini bakal seset itu. Ini dia Set Food. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang saat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Ya, makanannya sekarang udah ada di hadapan gua ya. Jadi ini tuh ratingnya emang kecil banget guys. Ini tuh gua bacain dulu. Ini dapat dari email ya. Ada yang ngasih rekomendasi ke gua, katanya gini. Halo Bang Mamang, berikut 2 tempat set food yang kebetulan dekat satu sama lain dan set banget. Salah satu pernah aneh cobain dan yang satunya juga pernah dicobain temen. Yang pertama, ini katanya temen tuh harga malak, porsi kecil, makanan kurang fresh, terutama ayam, dan karyawan yang kalah sopan sama emak-emak. Nah, yang satu lagi, jadi ada 2 ya, nanti kita tes aja ya. Thank you banget nih buat rekomendasinya nih. Nah, rekomendasi yang pertama ini tuh ratingnya kecil banget emang ya, 1,9 dari 49 per review. Kalau baca komen-komennya juga wow banget ya. Ada yang bilang katanya mahal banget, per kedai 15.000, nasi ayam 35.000, nasi telur dadar 15.000. Sebenarnya ini gue bingung deh, harganya kok beda-beda ya? Ada yang komen katanya gini, sama sekali nggak worth it, sama telur dadar doang 45.000, buset, mana rasa nggak ke arah rumah makan Padang. Pesen nasi, telur dadar, tempe kuah, sayur komplit, sambal 30.000, asam semua, gila kali ya. Yang nggak asam cuma telur dadar. Sumpah ini komenannya jelek-jelek banget guys. Ratingnya tuh mostly 1 gitu ya. Oke, gue makin penasaran buat cobain, tapi gue bacain nama gelas dulu karena udah ada yang nitip nama gelas di sini. Ada komen dari si Mani Kavian, kata dia begini. Ini ke 179 kali nitip nama gelas, Mang. Nama bapak gue Tohar. Karena beliau ini gue jadi tahu arti kehidupan dan rasa tanggung jawab. Bukan karena beliau kamu hidup. Maksudnya lu ada karena bapak lu kan. Yaudah yuk, kita minum ya bersama Bapak Tohar. Misi Pak. Assalamualaikum Pak Tohar. Bismillah. Oke, langsung aja kita cobain. Oke, ini dia menu pertama. Kita pesen nasi rames di sini. Ini harganya 25.000. Dapatnya cuma 1 telur balado, dapat sambal hijau, bumbu rendang, terus dapat sayur nangka juga ya, sama daun singkong, dan ini nasinya. Wow, nasinya ini sangat-sangat nasi tim. Nasi tim ini guys, lembek bener. Oke, langsung aja gue cobain ya. Kita wak-wak dulu, yoks. Coba nasinya dulu nih, pakai sambal hijau, bumbu rendang pilihan, ya, sayur nangka. Gini sama nasinya. Ih, sumpah nasinya kok lembek parah ya, Pak. Jadi agak sas, gue cium dulu deh. Salah. Agak ada bau cakalang asap. Kayak ada bau gosongnya, Pak, sumpah, Pak. Cobain ya, bismillah. Makan dulu, muntah belakangan. Nasinya lembek memang, tapi dia lembeknya lembek kematangan aja, maksudnya kayak kebanyakan air ya biasanya. Cuman ini gue kira lembeknya tadi tuh gue ngerinya karena ini rating rendah, lembeknya lembek basi, gue takutnya gitu, lembek yang berlendir. Enggak sih, nggak bau nasinya, masih oke. Dan bumbu rendangnya, bumbu padangnya masih termakan sih gue, nggak ada bau asam nggak jelas. Coba nih, ini bumbu rendangnya, cobain ya. Bumbu rendangnya juga aman aja Pak. Gue di aroma tuh ada kayak wangi gosong, tapi pas gue makan nggak ada sih. Yang gue rasain tuh kayak gurih, pedas, nggak ada wangi asem. Sama yang gue rasain adalah ada tekstur krenyes-krenyes dari kelapa gitu loh. Coba kita tekan telurnya ya. Ini telurnya nih, ini bahaya nih guys. Ini telur belinya dari somai kayak gitu, dari tukang somai, bisa mahal gini soalnya. Kita cobain. Normal Pak. Makan lagi dah. Kita wok-wok dulu. Yo guys. Normal, sumpah. Tadi gue juga nanya Indra dari pelayanan, gimana Indra? Emang dia jutek atau gimana? Kagak sih, bener-bener dilayanin, mau mesen apa lagi gitu loh. Kayak nggak ada kejutekan-kejutekan. Mungkin ya, bukan udah improve, udah tobat. Jadi, menurut gue dari segi penjualnya juga kita tidak menerima treatment seperti yang di komen-komen. Nah, mungkin ada orang kan ada yang mut-mutan ya, tapi nggak tahu lah.
Terus habis itu dari segi makanan juga gue tidak mengalami apa yang di komen. Cuman memang untuk sebuah nasi dengan satu butir telur mahal ya 25. Gue nggak tahu apakah memang sewa di stasiun itu mahal guys. Karena kebetulan beliau ini jualannya di stasiun. Salah satu stasiun ternama di Jakarta. Jadi kayak, ya apakah semahal itu kalau di stasiun ya? Kalau gue misalnya tahu di stasiunnya harga segini dan gue memang terjebak di dalam stasiun karena di luarnya banyak zombie, baru gue beli. Tapi kalau misalnya gue masih punya kaki dan bisa keluar, gue akan beli di tempat lain guys. Soalnya ya itu, tiba-tiba apokalips Jakarta, luar zombie semua. Gue baru beli nasi padang ini karena gue bisa keluar stasiun coy. Ya apa aman sih. Nah gue pesen lauk-lauk lainnya juga. Yang katanya jelek itu, komenan jelek katanya ayamnya. Ayamnya sumpah asem gitu ya. Cobain ayamnya dah. Oke, di sini kita sudah memesan ayam. Ini seharga 25.000 guys. Kita keluarin dulu. Ini dia ayamnya paha. Ukurannya nggak kurus ya, biasanya tuh padang-padang gini suka pelit ngasih ayam coy. Maksudnya ukurannya kecil, ini enggak sih? Ukurannya normal. Coba. Katanya ayamnya yang paling parah. Coba nih. Kita yang paling parahnya kita pesen. Oke, ini matang ya guys ya. Tuh, matang ya. Warnanya putih. Cobain. Kalau dicium-cium sih ada kayak wangi-wangi asiknya sedikit ya. Cuman cobain dulu dah. Yo mari bismillah. Makan dulu muntah belakangan. Aman pak, kayak ayam bakar padang pada umumnya, cuman emang gak sepekat ayam bakar padang yang biasa gue makan. Cuman ya dari segi base bumbunya ayam bakar padang gitu loh. Cuma sama nasi ya. Set, tahu kopek ayamnya matang ya, matang, nasiin kayak gini. Set, nabek nasi lembek. Yoks. Kebakan sih guys maksud gue. Tapi ada, gue tuh di hidung gue agak nyium bau western dikit ya. Tapi gue gak tau dari mana, apa dari sayur singkong ya? Enggak sih. Sugesti kali ya. Aman sih guys. Ayam bakar aman. Sekarang kita cobain lauk berikutnya yang udah gue pesen. Kita pesen rendang ya, rendang. Rendang harganya 25.000 guys. Oke sih. Tapi kalau dibilang-bilang, apa karena di stasiun ya harganya mahal? Rendangnya tapi normal ya 25.000. Kenapa tadi nasi telur tiba-tiba jadi 25 juga? Nih rendangnya, wih gede juga rendangnya pak. Tapi ini sebenarnya teksturnya bukan, warnanya bukan tipe warna rendang padang. Ini kayak rendang warteg ya. Cobain dah. Ini dia rendangnya. Oh tebal bumbu anjir. Gue kira beneran gede. Bumbunya segini sendiri noh. Ini rendangnya guys nih. Gue bersihin dulu. Oh ini rendangnya nih. Tuh. Anjir. Gue udah seneng, kaget gue rendangnya murah banget. Sebenarnya sih rendangnya ya, gue ngerasa ada aroma kelapa gosongnya dikit guys. Tapi nggak sampai yang pahit dan mengganggu banget pas lagi dimakan. Tapi kalau dicium-cium ada wangi gosongnya dikit, kayak agak kematangan dikit deh. Kayak kegedean gitu apinya atau gimana ya. Cobain ya. Nah iya bener. Ada sedikit aroma angusnya di rendangnya. Kayak wangi kelapa. Smoky gitu loh, tipis. Tapi bumbunya nggak asam, dagingnya juga nggak keras. Oke lah, ini sama nasi ya. Ini bumbu yang direndang, gue giniin sama nasi. Kasih telur yang tadi dah, protein. Ini yang suka bilang set food sugesti, kagak guys. Makan aja. Yoks, mari. Ini ya, pembuktian ya. Pembuktian sekali lagi apakah ini alat atau tidak, gas. Lembut coy. Tapi dia tekstur dagingnya bukan pakai daging rendang yang biasanya berserat. Jadi ini pakai dagingnya daging sengkal. Jadi kenyal. Biasanya juga yang kayak gini tuh lebih gampang buat dimasak. Jadi nggak akan selama daging-daging yang biasa bagiannya dipakai buat rendang. Biasanya lebih lama lagi tuh. Ini pakai sengkal nih. Ibaratnya kalau dimasak pakai bumbu instan juga bisa cepet jadi. Oke. Ada satu lauk lagi terakhir bakal gue coba. Tunjang juga 25.000 guys. Kita cobain guys. Terus keluarin tunjangnya. Wah. Dia nggak ada tulangnya nih. Kenyal-kenyalnya doang. Tuh nggak ada tulangnya guys. Ih lumayan 25 pak. Tuh masih ada susulannya nih. Tuh lumayan loh. Nih 25.000 sih oke cuy. No tulang loh, ini bener-bener kenyil-kenyilnya doang. Tapi apakah enak nggak tahu.
Ada wangi-wangi tunjangnya banget sih. Coba-cobain ya. Yuk mari bismillah. Terlalu dicium-ciumin kali ya bang ya. Yuk mari, makan dulu bentar belakangan. Asinnya pas, tapi bumbunya tuh nggak senempel itu sama si tunjangnya. Kayaknya itu dia emang, ya gue nggak tahu ya masak tunjang tuh gimana sebenarnya. Kayaknya dia tuh udah direbus dulu sampai lembek, sehingga pas lagi dimasak barengan sama si bumbu tunjangnya, ini tuh kurang meresap apa gimana. Karena gue ngerasain, ini tunjangnya lembut banget ya. Bumbunya nggak ada asam-asamnya, tapi yang gue ngerasain tuh kayak aroma asal sapinya tuh masih ada dikit gitu loh guys. Kan biasanya kalau gue makan di Padang tuh gue udah terlupakan karena bumbunya ngiket dan pekat gitu ya. Itu kayak masih ninggal dikit. Coba kalau gue makannya gue obrak-abrik sama yang lain. Makannya jangan disoloin kali. Kalau disoloin agak berasa cuy, sumpah. Agak berasa kayak wangi daging sapi gitu loh. Wangi kulit sapi banget. Ini bukan kulit, tapi sih namanya kayak otot wangi sapi lah weh. Coba kita embruk-embrukin sama yang lain. Yuk, kalau gue giniin masih nyarung ya. Yuk makan. Oh. Kalau lu makannya lu tabrak sama yang lain, jadi-jadi aja cuy. Oke. Jadi kesimpulan lu gimana bang buat rumah makan Padang ini? Gua ada setuju dan enggaknya dengan kalian yang udah komen dan review di sini. Nggak tahu gue lagi hoki atau gimana, atau abangnya emang berbenah. Pertama, soal keramahan, kita tidak mengalami yang dijudes-judesin gimana, karena menurut gua kayak ya udah dilayanin selayaknya warung Padang gitu loh. Walaupun ya agak kayak pagi sore ya, selamat datang, silakan, nggak mungkin gitu guys. Jadi kayak ya udah warung Padang biasa aja. Terus lauk-lauknya juga gue nggak ngerasain asem, walaupun tadi ada wangi-wangi gosong sedikit, tapi setidaknya nggak basi asem gitu ya. Udah aja gue, walaupun nasinya juga kelembekan ya udah. Terus memang tapi dari segi harga buat nasi telurnya buat gue kemahalan. Makanya gue nggak tahu apa karena jual di stasiun jadi kayak gitu atau gimana. Karena buat nasi telur doang harusnya mungkin 15-an kali ya. Tapi ya udah, inflasi. Berasnya kan diimpor dari Ukraina. Ya udah. Oke, segitu aja guys review set food kali ini. Jadi menurut gue ini kagak set-set banget sebenarnya, tapi gue juga nggak mau spill gitu ya. Oke, segitu aja lah. Sampai jumpa di video berikutnya. Lagi-lagi kalau kalian punya rekomendasi kayak orang ini yang ngasih rekomendasinya kayak sahabat kita satu ini, via email, kirim ke email gue di mamangkuliner.business@gmail.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.